Pernahkah kalian bertanya, bagaimana kehidupan Jerman pada saat Nazi berkuasa? Oke, mari kita bahas. Siapa yang tak kenal dengan Bapak Adolf Hitler? Dia adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi. Kelahiran Austria yang menyeret Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Meski dikenal sebagai diktator Jerman, Hitler bisa dikatakan cukup sukses mengambil hati rakyat Jerman, terutama generasi muda dan beberapa program perbaikan ekonomi. Kondisi perekonomian Jerman sangat terpuruk karena hancurnya industri mereka. Banyak industri Jerman kolaps setelah kota-kota yang menjadi pusat industri luluh lantak akibat Perang Dunia Pertama. Pemerintah Jerman juga semakin menderita dan harus membayar ganti rugi perang atau perampasan perang yang jumlahnya mencapai 132 miliar mark kepada pihak pemenang dari hasil perjanjian Versailles di Perancis. Pada tahun 1933, angka pengangguran di Jerman bahkan mencapai 24% atau lebih dari 6 juta orang menganggur. Rating kredit Jerman juga anjlok dengan sistem perbankan negara itu yang morat-marit. Lalu bagaimana Hitler membangun ekonomi Jerman yang hampir jadi negara bangkrut setelah partai Nazi menjadi penguasa? Adolf Hitler sebenarnya banyak menguraikan ide-ide pembangunan ekonomi negara. Salah satunya adalah kemandirian. Hitler meluncurkan program bernama autarki atau konsep mandiri ala Jerman, sekaligus untuk menghilangkan pengangguran di Jerman. Hitler bahkan memiliki target ambisiusnya, yakni tak ada satupun pengangguran resmi di Jerman pada tahun 1939. Cara yang dilakukan Hitler yakni dengan menggencarkan program-program infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti pembangunan jalan, kereta api, dan perumahan. Hampir seluruhnya didanai negara, sebagian lagi berasal dari utang luar negeri. Selain itu, di era Nazi banyak proyek mercusuar yang didanai pemerintah seperti pembangunan rumah sakit, bendungan, gedung teater, hingga stadion. Untuk mendukung semua pembangunan infrastruktur tersebut, Dinas Tenaga Kerja Jerman didirikan pada tahun 1935. Tugasnya adalah mewajibkan dan mendoktrin kaum muda yang dipekerjakan dalam skema pekerjaan umum selama 6 bulan. Para pekerja ini diberi ban lengan, sepeda, dan sekop, dan mereka diperintahkan untuk pergi ke lokasi konstruksi terdekat. Mereka juga diperintahkan untuk bekerja di sektor lain, seperti pertanian. Sifatnya sukarela pada awal penerapan, tetapi wajib di tahun 1935, di mana setiap pria berusia 18 hingga 25 tahun harus ikut bekerja dengan upah yang cukup. Lalu yang kedua, industri militer digencarkan. Setelah infrastruktur sipil, selama berkuasanya partai Nazi banyak pekerja terserap untuk membangun proyek-proyek militer dalam skala masif. Pesatnya pembangunan militer Jerman memicu pertumbuhan industri persenjataan yang sebelumnya sempat mati suri. Secara tidak langsung, industri militer membuat industri terkait seperti industri baja, industri pesawat terbang, dan pembuatan kapal berkembang maju di era Nazi yang pada akhirnya bisa menyerap banyak pekerja. Industri senjata berkontribusi atas sebagian besar pertumbuhan ekonomi antara tahun 1933 dan 1939.
program persenjataan kembali dimulai segera setelah Hitler berkuasa. Namun baru secara resmi diumumkan Hitler pada tahun 1935. Pada tahun 1933, dana sebesar 3,5 miliar mark dihabiskan untuk memproduksi tank, pesawat terbang, dan pada tahun 1939 yang jumlahnya menjadi 26 miliar mark. Ini menciptakan jutaan pekerjaan bagi pekerja Jerman. Penggunaan minyak, besi, dan baja semuanya 3 kali lipat, menciptakan berbagai pekerjaan yang berbeda di sektor lain. Lalu bangun ribuan tol. Sisi baik dari Nazi Jerman adalah soal infrastruktur jalan tol atau Autobahn. Hitler membangun ribuan jaringan jalan tol di Jerman hanya dalam kurun waktu singkat yang saling menghubungkan kota-kota industri sepanjang 7.000 km. Pembangunan Autobahn juga menyerap 80.000 orang pekerja selama masa konstruksinya. Selain itu, pembangunan jalan tol yang masif ini mendorong pertumbuhan industri otomotif Jerman. Industri di Jerman sangat terbantu dengan kehadiran jalan tol yang dibangun Nazi karena ongkos logistik yang turun drastis. Lalu yang keempat adalah melarang impor. Di era Nazi, Jerman benar-benar menutup hampir semua barang impor yang masuk ke negaranya. Impor hanya diizinkan untuk barang-barang bersifat strategis dan tak mampu diproduksi dalam negeri. Untuk kemandirian pangan, lahan-lahan juga dibuka untuk membuat kebutuhan pangan tercukupi dari dalam negeri, baik dari sektor pertanian maupun peternakan. Selain tak ada persaingan dalam komoditas pertanian impor, para petani Jerman juga menikmati subsidi dari pemerintah. Namun kebijakan untuk kemandirian pangan ini tak begitu berhasil, mengingat banyak pekerja yang terserap ke sektor industri dan masalah keterbatasan lahan. Menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua, Jerman masih mengimpor 20% makanan. Lalu yang selanjutnya adalah peningkatan kualitas hidup. Kehidupan di Jerman di era Nazi bisa dibilang banyak mengalami perbaikan. Setiap orang memiliki pekerjaan dan upah yang cukup. Nazi sampai mendirikan badan untuk menyelenggarakan hiburan bagi warganya bernama KDF. Badan tersebut menyelenggarakan hiburan rakyat seperti bioskop, teater, dan paket liburan yang semuanya diberikan secara gratis dengan syarat-syarat tertentu yang tak begitu sulit. Orang Jerman yang bekerja di konstruksi juga diberikan akses untuk fasilitas umum seperti rumah sakit dan pendidikan. Bahkan, Nazi merancang skema untuk memungkinkan pekerja membeli mobil dengan pembayaran cicilan mingguan yang kecil. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?